Sri Lanka membatasi impor bahan bakar selama 12 bulan ke depan akibat kekurangan devisa, di tengah upaya pemerintah baru negara itu menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi. Sri Lanka telah menghadapi kekurangan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar, pangan dan obat-obatan selama berbulan-bulan, setelah cadangan devisanya mengering karena kesalahan tata kelola pemerintah dan dampak dari pandemi COVID-19. Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka, Kancana Wijesekera menuliskan dalam sebuah tweet mengenai alasan dibalik pembatasan impor bahan bakar yang akan diterapkan minggu ini. Pembatasan impor bahan bakar merupakan salah satu langkah pertama yang akan diambil Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe untuk meredam krisis ekonomi. Pekan lalu, Wickremesinghe terpilih sebagai Presiden Sri Lanka setelah menang dalam pemungutan suara parlemen. Sementara pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri dan mengundurkan diri pada awal bulan ini, di tengah meletusnya protes massal terhadap kesalahan kebijakan ekonominya. Para pengunjuk rasa telah menyerbu kediaman dan kantor resmi Rajapaksa. Sri Lanka, yang memiliki 22 juta penduduk, membuka kembali sekolah-sekolahnya pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 kemarin, setelah krisis bahan bakar yang parah dan kerusuhan politik yang membuat sekolah-sekolah di negara itu ditutup hampir sebulan. Namun berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan hari Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022, lalu, pekerja di sektor publik diminta untuk terus bekerja dari rumah selama 1 bulan ke depan. Direktur Pelaksana Lanka Ayos, pengecer bahan bakar terbesar kedua di Sri Lanka, Manoj Gupta mengatakan perusahaannya akan mengimpor 2 pengiriman bahan bakar masing-masing sekitar 30.000 ton pada Agustus mendatang. Sementara itu, Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional, IMF, mengenai paket bailout senilai 3 miliar dolar AS, dan mencari bantuan dari negara lain termasuk India dan China. Inflasi Sri Lanka diprediksi capai 70% dalam 2 bulan ke depan. Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Nandalal Weerasinghe memperkirakan inflasi di negaranya akan mencapai 70% dalam waktu 2 bulan ke depan. Sementara menurut data pemerintah Sri Lanka, indeks harga konsumen nasional naik 45,3% tahun ke tahun di bulan Mei, sedangkan di bulan April hanya berkisar 33,8%. Dilansir dari CNBC, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, inflasi makanan di Sri Lanka juga melonjak 58% tahun ke tahun di bulan Mei dibandingkan dengan 45,1% di bulan April. Sebelumnya, Sri Lanka berada dalam pergolakan krisis ekonomi yang terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Akibat krisis ekonomi, Sri Lanka tidak dapat membayar utang luar negerinya, ditambah dengan krisis pasokan bahan bakar dan makanan semakin membuat kekacauan di negara itu. Weerasinghe juga mengatakan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah kesempatan bagi otoritas Sri Lanka untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak membalikkan reformasi begitu program IMF berakhir. Mengakui bahwa penting untuk memiliki jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, dia mengatakan bahwa akar penyebab krisis ekonomi saat ini terletak pada salah urus fiskal selama beberapa dekade. Sementara itu, Weerasinghe optimis bahwa reformasi akan dilakukan di bawah Wickremesinghe, yang terpilih sebagai presiden baru pada hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Gubernur Bank Sentral Sri Lanka itu menggambarkan Wickremesinghe sebagai pendukung kuat reformasi ekonomi, setelah mengetahui Wickremesinghe terlibat dalam negosiasi dengan IMF. Di sisi lain, Bank Sentral Sri Lanka memperkirakan bahwa masalah rendahnya cadangan devisa akan berlanjut selama beberapa bulan ke depan sampai kesepakatan tercapai dengan IMF. Weerasinghe juga mengatakan, Sri Lanka sedang menegosiasikan jalur kredit dengan beberapa negara sahabat seperti India, Jepang, China dan Bangladesh. Sebelumnya, China telah mendanai pembangunan infrastruktur besar-besaran di Sri Lanka dan memperpanjang pinjaman selama beberapa dekade terakhir. Dalam contoh yang sering dikutip, Sri Lanka terpaksa menyewakan pelabuhan Hambantotanya kepada sebuah perusahaan Cina selama 99 tahun setelah gagal membayar kembali pinjamannya.